Selanjutnya saya akan melanjutkan materinya, yaitu tujuan menyimak. Menurut Al-Ghazali pada tahun 2010 ada beberapa tujuan menyimak ataupun mendengar. Yang pertama itu tujuannya menyimak untuk belajar dan memperoleh pengetahuan dari bahan udara sang pembicara. Yang kedua, menyimak untuk menikmati keindahan audio merupakan cara yang efektif untuk merasakan keindahan suatu audio seperti musik, puisi, ataupun cerita pendek. Dan menyimak itu harus dengan baik dapat membantu dalam menghargai dan menikmati keindahan audio yang didengarkan. Baik, tujuan yang sebenarnya itu adalah menyimak untuk mengevaluasi, dapat membantu kita dalam menghargai dan menilai kualitas dari suatu materi seperti visual, audio, ataupun tulisan. Yang keempat, tujuan yang keempat yaitu ada menyimak untuk mengapresiasi materi simakan. Ini juga dapat dan memperluas pemahaman tentang suatu materi dan juga membangun hubungan-hubungan yang positif antara pemberi suara dan pendengar. Tujuan yang selanjutnya yaitu menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide sendiri. Komunikasikan ide-ide kita sendiri dengan baik dapat membantu kita menjaring dukungan dan sumber daya dari pihak-pihak lain. Dan selain itu kita juga dapat membantu untuk mengembangkan ide-ide lebih jauh dan mengimplementasikannya dengan baik. Tujuan selanjutnya, menyimak dengan maksud dan tujuan dapat memberikan bunyi-bunyi dengan tepat. Seseorang dapat mengidentifikasi bunyi dengan tepat dan membedakannya dari bunyi lain yang mungkin memiliki frekuensi, intensitas, ataupun durasi yang sama. Tujuan yang ketujuh, menyimak untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Seseorang dapat memperoleh informasi yang lengkap dan pemahaman yang menjadi dasar untuk menemukan solusi yang efektif dan efisien untuk permasalahan yang dihadapi. Dan tujuan yang terakhir yaitu kita harus mendengarkan sang pembicara untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah ataupun pendapat yang selama ini diragukan. Selanjutnya yaitu ada tahap-tahap untuk menyimak. Tahap-tahap untuk menyimak. Yang pertama itu, selanjutnya itu ada tahap-tahap untuk menyimak. Menurut Tadigan ada beberapa tahap-tahap yang harus diperhatikan dalam listening skill. Yang pertama itu ada tahap untuk mendengar. Tahap-tahap mendengar yang biasa digunakan, yang pertama itu kita harus memperhatikan sumber bunyi. Yang kedua, identifikasi bunyi dengan mencari petunjuk dari konteks ataupun situasi. Yang ketiga, gambaran teori pendengaran untuk memahami sumber bunyi tersebut. Tahap yang kedua, tahap memahami. Tahap-tahap memahami yang harus biasa digunakan dalam listening skill. Yang pertama itu kita harus memperhatikan sumber bunyi tersebut. Yang kedua, kita harus menjaring informasi yang relevan dari konten bunyi. Dan yang terakhir, memperkirakan implisit dari hasil kesimpulan. Tahap yang ketiga yaitu tahap menginterpretasi. Dalam keahlian mendengar, ada sebagai berikut. Yang pertama itu kita harus memperhatikan konsekuensi dari implisit. Yang kedua, kita harus menggunakan kuesioner untuk memverifikasikan kesimpulan. Dan yang terakhir, kita harus menentukan respon ataupun sikap yang diharapkan terhadap kesimpulan ataupun konsekuensinya. Tahap yang keempat yaitu ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi dalam keahlian mendengar ada beberapa tahap. Yang pertama itu penetapan kriteria untuk mengevaluasi keahlian mendengar. Yang kedua, menetapkan kriteria untuk mengevaluasi kualitas dari bunyi yang didengar. Dan yang terakhir, kita harus menentukan metode untuk mengevaluasi keahlian mendengar. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap yang terakhir, yaitu tahap menanggapi. Tahap-tahap menanggapi sebagai bagian dari keahlian mendengar. Yang pertama itu adalah tahap untuk menentukan respon ataupun sikap yang diharapkan terhadap hasil dari strategi atau tindakan yang digunakan.
digunakan untuk menanggapi bunyi yang didengar. Yang kedua, kita harus memantau hasil dari strategi ataupun tindakan yang digunakan untuk menanggapi bunyi yang didengar. Dan yang terakhir, kita harus menentukan indikator untuk menilai keberhasilan dan strategi ataupun tindakan yang digunakan untuk menanggapi bunyi yang didengar tersebut. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh pemateri yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke mendengar secara aktif. Mendengar secara aktif adalah dapat memperlihatkan kesan kepada pembicara atau pengirim pesan bahwa lawan bicaranya benar-benar terlibat dalam komunikasi tersebut. Nah, bagaimana caranya mendengar secara aktif? Yang pertama, mendengarkan secara partisipasi. Dalam hal ini, persiapan fisik dan mental sangat diperlukan. Posisi tubuh yang baik akan mendukung kegiatan mendengarkan dan menerima sinyal-sinyal yang disampaikan lewat komunikasi nonverbal secara baik. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan mendengarkan secara aktif. Nah, yang pertama itu ada keterbatasan fisiologis. Keterbatasan fisiologis ini merupakan mendengarkan secara aktif, membutuhkan energi. Kegiatan mendengarkan yang dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang lama akan membuat konsentrasi dan fokus makin berkurang. Kemudian yang kedua, latar belakang informasi yang dimiliki masih kurang memadai. Nah, maksudnya di sini, ketika seseorang kurang memahami latar belakang hal yang dibicarakan, maka sulit untuk aktif terlibat dalam komunikasi